Kalau kesalahan ada kita ngatur dengan bajunya kita besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam spesial yang ada dua tamu yang luar biasa. Nah, nanti ada agenda rapat rutin kita yang sama dengan ketua langsung nanti kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita akan membahas pada ini kalau kita bisa berkumpul khusus untuk kita rapat rutin bersama di Tanah Andi pada di lokasi KPM Jakarta. Kita akan melihat biasanya bulan sekali minimal atau malah kalau kita perlu 1 bulan 2 kali kita saling berkoordinasi kita bisa ngobrol-ngobrol terkait di operasi. Alhamdulillah Pak nanti bisa meluangkan waktunya. Pak Mahmud juga menyampaikan saya minta Pak kita ada rapat membuat lalu sakit ngobrol sendiri bisa nanti diskusi yang lain dari sapi dan ini teman itu murid ngajinya istri saya itu tiap hari bisa beli sapi 2 sampai 3 sapi per hari. Jadi dia memang dimulai satu kemarin saya tahu ide kalau 100 sampai 200 kilo berani nggak langsung Pak monggo kalau memang nanti di sana itu kita bisa menyesuaikan. Nanti tidak langsung kita masukkan isi. Yang terakhir, alhamdulillah kemarin buatan tempe yang mungkin kita sering beli Alif itu kita dapat kontaknya dan ini karena Alif itu sudah saya setor untuk MDB di Kota Kediri daerah wilayah Purbalingga itu. Kemudian ya sudah Bapak berani Pak kalau bisa 1.000 sampai 2.000 pieces per hari ukuran besar itu silakan. Kemudian saya masukkan dari sudah saya buat list. Nah di Senin rencana kita akan diskusi dengan bupati kemudian dengan pengelola eksekutif di ya betul Pak. Oh betul. Jadi Bantul kita semuanya ada KDMP ada sekitar 39 KDMP yang mengelis dari 75 KDMP. Ini kan bikin kesempatan sebentar nanti dari presentasi nanti yang dari karena besok hanya ketua yang atau menguasai ini besok sendiri karena bilangnya nanti kalau bisa kita lobby dan bisa kita salah satu saja lah gitu. Dari produk yang kita ini ya kita kantor kita di Jalan Tengah Kiri. Ini kita nggak? Iya, Timur dekat ini, dekat Bali Ayu. Dekat Bali. Kanan dikit. Timur jalan Pak. Timur jalan. Insya Allah itu Pinggir jalan. kalau jalur strategis sekali. Sangat Pak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada malam yang satu ini, SK2 sesupek kertas kumal berada di kantor operasional Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Tamanan Bangun Taman Bantul, Yogyakarta, dalam acara rapat koordinasi bersama 2 tamu istimewa. Ayo kita lihat siapa yang hadir. Tamu istimewa itu tentu bagi warga Bantul, terutama warga Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Bantul. Beliau sudah tidak asing lagi. Greng-greng. Sahabat kok, sahabat sayur, gitu. Tapi belakangnya ada namanya sahabat sayur lah, jadi sahabat akikoh, jadi itu kalau bukan nanti saya snack ya sahabat snack, jadi hanya kita pokoknya kita pakai sahabat.
Yes, matur suwun sadurunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boten bidang susul karena apa kebetulan kita juga harus mantau dan harus tahu kegiatan masalah Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tamanan ini sampai di mana ternyata pengurus maupun sudah sering rapat dan sudah melaksanakan latihan juga. Nah, saya baru tahu ini, kalau nggak kesini saya juga mungkin belum tahu kalau sudah ternyata sudah berjalan. Pun wajah-wajah dapat pelatihan kan kata Pak. Kita sudah sudah ada penggalangan semacam bahan-bahan seperti apa? Rencananya itu kita jualan itu ya Pak. Produk-produknya beberapa sudah list. Saya kira itu belum sampai di sini Pak. Tahu saya itu ya baru rembukan masalah tempat. Legalitas. Rapatnya sudah lebih 5 kali ya, Mas. Tahu itu. Setelah itu kita nanti kalau kita ada rapat di kantor-kantor ditanya dari pimpinan atas kan bisa menyampaikan ternyata Koperasi Merah Putih Tamanan juga berjalan. Ini produknya Pak. Kita sudah list. Alhamdulillah kita juga sangat effort sekali dari kesatuan karena apa? Ini juga dari TNI juga gimana ya Pak? Kita juga diuber-uber istilahnya itu untuk mantau istilahnya untuk mendampingi, intinya seperti itu. Karena apa? Biar kegiatan atau Koperasi Merah Putih segera berjalan dengan baik Pak. Yang dicari dari TNI itu kan ada sama-sama apa sih namanya Pak? Agdinas itu ada poin-poin tertentu Pak. Ada poin tertentu yang bisa untuk masuk itu, yaitu masalah tanahnya, luas tanahnya itu Pak. Kita agak malu karena apa? Kita nggak bisa laporan ke atas karena terbentur aturan luas tanahnya. Maka mintanya dari instansi TNI itu kan harus minimal 1000. Kalau itu mukanya harus 20, belakangnya 30. Itu kan. Tapi kan kita kalau mau yang seperti itu, kita kan emang tempat kita itu kan strategis banget. Kalau karena yang sudah dilakukan pada dua kata ini memang perkembangan di kita untuk pribadi kita itu secara langsung masih, kalau dihitung pribadi kalau itu masih kurang Pak. Tapi kalau kita bahasanya bersyukur itu kan harus lihatnya ke bawah, ke atas. Kalau kita ke atas di grup itu wes DKI 1500 meter persegi, bagus sekali wes apa langsung terus kemana-mana kan juga. Tapi kalau kita lihat ke bawah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada bapak-bapak semua, pengurus dan dari Kodim. Amin. Koramil. ini Pak bisa memiliki lah. Jambi. Sangat senang nih malam ini. Ini koperasi yang kedua saya ngopi-ngopi malam. Yang pertama itu koperasi Pleret sama Pak sama Pak Binto, Kang Binto sama Pak Arifin ya, tuanya. Itu juga malam hari itu. Ya, apa sampai jam 10 di Pleret mereka dapat ya jatah tanah yang dibangun sama Agdinas. Ya, sebenarnya 20 meter sama kemarin kita itu laporan sama saya itu kita lagi proses pembangunan. Nah ini senang banget ini ketemu sini, malah ketemu sama Mas Johan ini masih satu grup saya sama Mas Johan, saya nggak tahu juga. Ini dari sini juga. itu sekretaris Pak. Oh sekretaris. Ini kayak undang ke daerah Tamanan, Mas. Ya sudah. Jadi kalau saya kan ngopi-ngopi dalam arti begini Pak, pengen teman-teman KDMP kalau sini kan sudah lengkap berarti ya, ada orang operasinya, udah ada yang ahli Mas Johan di retail, juga canggih di software, ya kan udah paham juga ya. Dalam artian sih memang beberapa hal sih yang pengen kita ajak diskusi itu kan, kalau saya ya punya misinya kalau bisa KDMP-nya kalau memang bisnisnya retail itu jangan eceran gitu. Saya mengajaknya begitu. Kemarin saya juga ke teman-teman Pleret juga mengajaknya begitu Pak. Karena kalau salah satu bisnis yang memang paling
memungkinkan dilakukan kan retail ini ya, kayak tadi jual daging, jual ayam, ini kan retail sebenarnya. Yang ketemu end user langsung gitu kan. Nah, baik kalau nanti kita buka basis sembako. Nah, saya lihat di Bantul ini memang potensinya sangat luar biasa. Artinya grosiran itu masih minim Pak di Bantul dibanding Sleman. Saya 5 tahun ngisi pelatihan di Bantul ini, ngisi pelatihan UMKM retail, dan itu semua pada mengeluhkan. Apalagi area-area Imogiri ini sangat minim sekali itu grosiran-grosiran itu. Nah, tapi kalau Bantul kan terpusat di Bantul, di pasar Bantul itu. Jadi dari awal itu saya memang mengajak teman-teman KDP kalau bisa nih misinya adalah grosiran. Dan kalau bisa grosirannya kan tidak harus berpikir grosiran yang langsung semua produk. Kan bisa mulai dari minyak saja dulu, gula saja dulu, telur saja dulu, tapi yang penting kan grosiran. Sehingga kita nggak berbenturan dengan masyarakat, tidak overlap dengan teman-teman. Nah, sehingga akhirnya mereka tertarik sendiri untuk jadi member. Sama barangnya, Pak. Tidak perlu kita gulaan bayar dulu kan. Jadi mereka naruh barang, berapa habis bayar, naruh lagi berapa dan itu pasti akan bisa terjadi di KDP menurut saya. Jika memang integritas KDP ini baik. Karena kan bagaimanapun juga toko-toko grosir ini butuh tempat juga dia untuk membuang barang kan sebenarnya. Untuk melebarkan sayapnya misalnya. Saya juga ngomong sama Kak Player kemarin, jika berani ini saya ajak Mekar, saya langsung ketemuin karena saya di Mekar ya Pak ya. Kalau lain saya belum kenal ya grosiran yang belum dekat. Nah dulu kan. Nah jadi ini ya karena ini bagian dari misi sosial saya aja Pak, karena saya orang koperasi pengen lihat KDRP ini berjalannya benar gitu. Karena kalau memaksakan retail tuh saya sangat yakin kalau retail yang dipaksakan. Retail ini head to headnya dengan pedagang ini itu apalagi nggak kuat kan kalau orang sana, apalagi dengan modal yang terbatas mati juga dia Pak nanti. Itu pengalaman dia kan juga pengalaman kita sebagai konsultan retail karena berbasis lembaga, kecuali perorangan yang punya. Perorangan yang punya mulai dari 10 juta, 5 juta masih hidup Pak. Tapi kalau dimiliki oleh lembaga, menggajinya berapa, pengurusnya memproses apa kan gitu. Nah tapi kalau grosiran kan nggak perlu banyak orang, satu orang itu sudah bisa melayani banyak. Karena apalagi cuma satu produk, 2 produk kan, dia tinggal ngambil, bawa pulang. Kalau eceran kan produknya banyak Pak, itemnya banyak 500 sampai 700 item. Belum hilang, belum dicomot macam-macam gitu. Nah jadi saya merasa untuk menyelamatkan KDP ini hanya ke grosiran. Kalau eceran, saya punya keyakinan lama-lama mati. Karena dia berbasis, apalagi kalau lokasinya nggak di pinggir jalan kan. Lokasi di pinggir jalan aja kita belum tentu bisa nyari saya loh Pak. Saingan luar biasa. Ya, di pinggir jalan aja kita bisanya di sini ya, operasi ya. Karena kan kita bikin pengurus, siapa yang nungguin karyawannya berapa digajinya kan gitu loh. Nah, kemudian modal terbatas sebenarnya. Flyernya ini sudah kita sudah tinggal kemarin kan kan banyak sekali yang menawarkan sampai berapa itu wah banyak banget kali pas tapi bilangnya itu jenis ngomong gila. Nah saya kita nggak punya modal Pak. Masuk ke berita admin koperasi karena nanti kita produksi. Jadi teknisnya seperti itu. Pilih nggak tahu nanti ada paket shop, ada paket loader atau apa di situ. Kita langsung paketkan, terus nanti klik ke admin nanti rekap. Nah tiap malam nanti belum kita putuskan teknis untuk anunya, karena kita harus ketemu sama bagol saya itu. Jadi intinya bagol saya itu kita rangkum, berarti minimal berarti otomatis jadi anggota. Terus kembali misal keuntungan dari sayur itu katakanlah dari belanjaan sayur, nah, mungkin Pak Nur saya buka, betul nggak? Nggak mungkin 1.000 tok, mesti lebih. Terus kita ambil lagi adalah biaya admin. Nah, ini yang kita bisa bertemu di situ. Biaya admin sama biaya ongkir. Mudah-mudahan progres bulan depan kantor sudah jalan, terus nanti aplikasi paling enggak sudah jadi, kita bisa sampaikan ke abang sayurnya sama ke masyarakat. Ya. Semacam agregator aja ya. Yes. Karena di situ nanti saya yakin terus tidak ada kamu Pak. Misal mau agas gampang kok Pak.
Iya. Kita tinggal nge-base kan ada aplikasi untuk WA itu cuma bayar berapa ratus, tapi Iya. kita nge-base semuanya. Misal kita punya data 1000 rekaman Pak, Iya. nah kebetulan mau kok ayo Pak mesti Kita cari data di sini. ya penting itu sih. Loh, Itu. saya ini kan cuma masuk saja, Iya. cuma masuknya kita aja. Setelah itu kita cari produk-produk yang Nah, lain. Aplikasi. Ya, yang 20 meter kemarin kami tolak laporan kita ini senang banget ini ketemu sini, malah ketemu sama Mas Johan gitu. Masih satu grup saya sama Johan. Ada kantor, ada karyawan seperti itu. Walaupun nanti intinya tetap kita itu seperti yang disampaikan Mas Johan tadi, dari lagi toko cilik neng di dunia aslinya akeh. Nah, Tak rekam iki. Betul Mas. Oke, terus ngopi udah ngomong ya. Iya. Makasih. Ini sedikit kemarin waktu pelatihan ada Pak Adri itu saya terutama presentasi bagaimana bisa memprovokasi ide-ide yang ya alhamdulillah sudah dikasih tempat dan sudah mulai demokrasi. Nah, makanya tidak masuk Monef 2 itu kami mana yang mau Monef di Monef lagi kami diam aja lah. Apalagi kita. Jadi kami tidak menyampaikan Pak Ketua mana nanya kok tidak di Monef 2 ya kami ya. Ini kan seperti itu. Ya Pak Wijan. Karena ada Pak Wijan jadi kami setelah ngopo ya di Monef ya cuma gitu-gitu juga. iya. Itu sudah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait kondisi kita. Kalau yang menarik seperti Pak Anam Pak Ketua dan Pak Amri. Terima kasih. Nah, mulai kedua itu anu ya, yang di kecamatan yang belum ada kantor, Iya. belum ada kantor dan Iya. Kalah gitu. Kemarin makanya saya tanyakan kontrak. mana Makanya kami diam. Karena ternyata kita dari bisnis asisten itu dari laporan kita ada jalan. Makanya kemarin pas saya di panelnya pengungkapan video call pakai WA itu kan semua ketua KDNP di hati saya dan Pak, kalau sini kamu tawaran spesial mas kawasan di apa-apa itu 60 jadi iya ya pada yang mulai gitu kecil juga kayak pada itu kecil